Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Silva Nuraji CMA dengan NPM 233402140. Baik, hari ini atau di video kali ini saya akan membahas kasus ketiga untuk sesi video pertama UAS Manajemen Operasional 2. Nah, kasus yang kita bahas ini yaitu tentang perencanaan agregat di sebuah perusahaan konveksi Tasik Style. Sebenarnya setelah saya baca-baca, kalau kasus ini tuh seru banget karena dalam artian karena kita akan belajar dan berpikir bagaimana sih perencanaan yang strategis menghadapi lonjakan pesanan ketika musim sekolah atau Ramadan. Yuk, langsung aja kita bahas satu-satu. Oke, baik. Di sini saya menggunakan PPT untuk membahas dan ada visualisasi agar lebih dipahami alurnya. Di sini ada judul tentang perencanaan agregat strategi menghadapi lonjakan pesanan musiman. Studi kasus konveksi Tasik Style. Nah, slide ini kita bahas untuk pertanyaan yang pertama, kenapa sih perencanaan agregat itu penting? Nah, kita kebayang nggak sih kayak gini, kalau tiba-tiba pesanan numpuk, terus tapi karyawan nggak cukup, bahan baku belum siap, terus mesin juga penuh. Nah, itulah kenapa perencanaan agregat itu sangat penting. Karena dengan perencanaan agregat ini, Taksisel tuh jadi bisa mengatur antara kapasitas produksi dan permintaan musiman yang tingginya. Misalnya, pas Ramadan pasti banyak banget pesanan seperti seragam, koko. Kalau gak direncanain, kayak bisa-bisa malah bikin pelanggan tuh ngerasa kecewa gara-gara tidak bisa tepat waktu, kayak oper gitu. Jadi intinya perencanaan agregat itu penting buat membantu perusahaan bikin strategi berapa banyak sih tenaga kerja yang dibutuhkan, kapan harus mulai produksi lebih awal, dan bagaimana memanfaatkan sumber daya secara efisien. Itu kenapa pentingnya perencanaan agregat itu sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, kita analisis bahwa Tasik Style ini punya 3 opsi strategi produksi, yang mana nambah lembur, rekrut pegawai kontrak, atau kerjasama sama vendor. Nah, sebelum menurut saya pribadi, kita lihat terlebih dahulu antara kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi. Yang pertama lembur, kelebihannya cepat dan pakai SDM yang ada. Lalu kekurangannya burnout, biaya lembur. Adapun untuk kontrak, kelebihannya fleksibel, biaya efisien. Lalu kekurangannya training dibutuhkan. Adapun opsi subkontrak yaitu kapasitas besar, tapi kekurangannya kontrol kualitas sulit. Jadi, menurut saya pilihan terbaik adalah kombinasi antara pegawai kontrak dan sedikit lembur. Kenapa? Karena pegawai kontrak itu fleksibel. Mereka bisa bantu selama masa sibuk aja, jadi perusahaan tidak perlu bayar gaji rutin sepanjang tahun. Bisa lembur boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu sering karena kasihan karyawannya bisa burn out. Yang ada nanti malah turun performanya. Nah, kalau subkontrak menurut saya itu opsi terakhir aja. Soalnya karena luas dan kontrol kualitasnya bisa jadi kendala dan biayanya juga bisa lebih mahal. Jadi strategi yang pas menurut saya adalah prediksi dulu kebutuhan SDM, lalu rekrut kontrak lebih awal dan siapkan jadwal kerja lembur secukupnya buat jaga-jaga. Nah, dengan kita menggunakan strategi ini, kita bisa memprioritaskan lembur terbatas dan hindari subkontrak atau cadangan. Oke, menjawab pertanyaan ketiga yaitu resiko kalau nggak ada rencana agregat. Bayangin saja, misal kalau Tasik Style itu nggak bikin rencana agregat, padahal permintaan lebih tinggi-tingginya, dampaknya bisa serius. Pertama mungkin ya produksi bisa telat, bukan mungkin lagi, memang bisa terjadi telat, pelanggan merasa kecewa, reputasi rusak, kedua bisa jadi overproduction, barang numpuk dan nggak laku, dan rugi sendiri gitu. Ketiga, karyawan bisa kewalahan, lembur terus, akhirnya stres dan produktivitas turun. Nah, yang terakhir, manajemen bingung nih mau ambil keputusan karena nggak punya data atau perencanaan yang jelas. Jadi intinya tanpa perencanaan agregat semuanya bisa jadi chaos. Jadi makanya rencana agregat ini semacam GPS gitu ya buat manajemen produksi biar semua bisa jalan terstruktur, efisien, dan tetap untung walaupun kondisinya fluktuatif. Nah, oke, jadi itu merupakan pendapat dan analisa saya mengenai perencanaan agregat untuk kasus Tasik Style. Nah, semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya strategi kapasitas produksi dalam menghadapi lonjakan permintaan musiman. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.